Rasulullah menangis semua bayi. Sebab apa? Ada amanah besar di pundaknya, yakni amanatuddin, amanah agamanya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Pindah dari dunia, nanti kita akan hijrah menghadap Allah. Kemana? Ke alam kubur. Siapa yang bisa memberikan selamat di kubur? Ketika kita bangkit di kubur, tiada lain adalah baginda Kanjeng Nabi Muhammad. Dalam satu riwayat, manusia bangun dari alam kubur, semua repot, semua ngenes, semua prihatin, semua sedih. Sedih kenapa? Sedih karena bukan gak punya duit, sedih karena bukan belum minum, sedih bukan karena tidak punya jeep skater. Ada yang masih punya jeep malam hari ini? Nah, masih main skater di sini? Gak ada. Alhamdulillah. Di sini mah soleh-soleh bapak-bapaknya ya. Alhamdulillah. Gak ada yang ngaku maksudnya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, Rasulullah pesan di Ardut Thayyibah bahwa kita akan hijrah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Momentum Isra Mi'raj, ayo jadikan kita ini sebagai umat Kanjeng Nabi yang mencintai, selalu hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang belum bisa sholat 5 waktu, kita hijrahkan sholat 5 waktu. Yang belum bisa berjamaah, kita hijrahkan diri kita agar bisa sholat berjamaah. Nah, di sini jamaahnya penuh apa kosong? Penuh sama angin apa penuh sama jamaah? Jamaah. Kalau dilihat dari kipasnya memang agaknya penuh sih ya. Sampai sarung-sarung saya terbang gara-gara kipas bisa luk. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat. Kemudian yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberhentikan kembali di tengah perjalanannya oleh malaikat Jibril. Muhammad, uskun fi hadal makan, turun sejenak istirahat. Engkau harus minum dulu karena engkau terlihatan dari tadi kehausan. Akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad minum. Saya contohkan minum. Pak. Alhamdulillah. Tehnya manis seperti orang yang bikinnya. Setelah Rasulullah istirahat, Rasulullah disuruh sholat oleh malaikat Jibril. Sholat wahai Muhammad 2 rakaat di tanah apa ini wahai Jibril? Singkat cerita, kata Jibril, engkau sedang sholat di mana itu Muhammad? Fi sajarati Musa, ada pohon yang mana pohon itu tempat munajatnya Nabi Musa alaihis di Bukit Turisin. Nabi Musa bermunajat dan bercengkrama dengan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diabadikan di dalam Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima. Pada saat itu Nabi Musa berdialog dengan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa Muhammad menandakan apa wahai Jibril? Kok simbolnya pohon? Pohon ini Muhammad menandakan pohon perlu tanah, pohon juga perlu air. Apa simbolnya Muhammad? Kelak umatmu Muhammad harus cinta dengan tanah airnya. Alhamdulillah. Di sini semua cinta Indonesia, semua cinta. Harus seneng sama Indonesia, siap. Harus cinta sama Indonesia, siap. Jangan sampai kita tidak bangga menjadi penduduk Indonesia. Sebab Mbah Hasyim Asy'ari mengatakan hubbul waton minal iman. Cinta tanah air sebagian ada tanda iman di dalamnya. Maka kita harus cintai Indonesia.
Rasulullah mengajarkan jauh-jauh hari, beberapa abad yang lama, bahwa kita harus cinta akan tanah dan air kita. Tanah yang kita sujudi setiap hari, kemudian air yang kita pakai minum setiap hari. Kok masih saja ada orang yang tidak bangga dengan negeri Indonesia? Padahal Indonesia negerinya para wali, didoain oleh para wali, dimustajabin oleh doanya para wali. Maka kita harus cinta Indonesia. Yang ketiga, singkat cerita, Rasulullah lanjut perjalanan, singgah di satu tempat. Seperti tadi dialognya, Muhammad turun sholat, Nabi sholat 2 rakaat. Kemudian Nabi mengatakan dan bertanya, wahai Jibril, tempat apa kok saya disuruh sholat? Hadzal maqam Baitul Lahmi. Tempat ini adalah Bethlehem. Apa itu Baitul Lahmi, wahai Jibril? Bait itu artinya rumah, lahmun artinya daging. Artinya apa? Bahwasanya engkau harus ingat akan darah dagingmu berasal dari mana, yakni berasal dari kedua orang tua. Maka kita wajib menghormati kedua orang tua. Masih ada yasinan malam Jumat di sini? Masih kirim doa arwah sama ibu bapak masih? Ibu-ibu masih wirid-wirid di rumahnya masih? Alhamdulillah. Rasulullah menyimbolkan Baitul Lahmi. Kita jangan sampai lupa kepada kedua orang tua. Singkat cerita, naik Rasulullah langit 1, langit 2, faro'a adama fil ula. Kalau dalam kitab Al-Barzanji, kalau waktunya masih panjang, insya Allah mudah-mudahan saya diundang lagi. Tapi waktunya terbatas, singkat saja ceritanya. Langit pertama Nabi jumpa dengan Adam. Faro'a adama fil ula wa qad jallalahul waqar wa ala. Nabi Adam adalah nabi yang sangat gagah, yang sangat ganteng luar biasa. Kemudian singkat cerita, summa atroka, Rasulullah menjumpai dengan Robnya, Rabbul Izzati, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat Jibril sudah nggak mampu melewati alam-alam yang lainnya, ila sidratil muntaha. Karena malaikat Jibril termasuk makhluk malakut, yakni alamnya hanya sebatas alam malakut. Jibril akan terbakar jika masih menemani baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila sidratil muntaha, Rasulullah langsung ketemu Allah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pesan sholat 5 berapa waktu? 5 waktu, diganjar di pahala sebanyak 50 waktu. Itu pun dapat kortingan, dapat keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi mondar mandir dimarahin sama Nabi Musa. Man, kalau bahasa pelamboyan, man, dapat apa engkau dari Gusti Allah? Sholat, wahai Nabi Musa. Berapa waktu? 50 waktu. Lada lamat, gak akan mampu umatmu. Balik lagi saya punya kaum Bani Israel, awaknya, badannya itu jangkung semua, gede semua, tapi gak ada yang mampu melaksanakan sholat 50 waktu. Akhirnya Rasulullah balik lagi, minta keringanan, dimarahin lagi, minta keringanan, dimarahin lagi, sampai ujungnya dapat 5 waktu. Masih juga dimarahin sama Nabi Musa alaihis. Muhammad, balik lagi engkau kepada Tuhanmu, minta keringanan. Yang 5 waktu itu menjadi yang lebih kecil lagi Muhammad. Sekarang tibalah masanya, tiba saatnya umatmu. Saya yakin 5 waktu saja masih banyak yang ketinggalan. Betul apa betul? Kata Rasulullah, orangnya tinggal di mana Nabi Musa? Di perumahan Plamboyan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Akhirnya Kanjeng Nabi merasa malu, merah mukanya. Wahai Musa, dengan ucapan bismillah, umatku insya Allah kuat jika dia cinta kepadaku sebagai nabinya, yakni Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi bapak ibu yang sholatnya masih bolong-bolong, cintanya belum sempurna kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Jangan sampai kita dicap oleh Gusti Allah menjadi pendusta agama. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya seketeran. Ya Allah, itulah para pendusta agama. Melalui Isra Mi'raj Nabi Muhammad malam hari ini, yuk didandani sholat kita. Insya mau dandani sholat, mau biar selamat dunia akhirat, amin. Intisari momentum Isra Mi'raj malam hari ini, kiai-kiai kampung kita selalu mengingatkan momentum Isra Mi'raj dengan sebuah lagu. Lir ilir lir ilir tandulir sumilir taijo tasemu kemanten anyar, tasemu kemanten anyar. Sholatullah menjelang maghrib, kiai kampung yang sarungnya masih meluntung, tak meluntung Pak, yang koyok per, jepret, gak bisa disetrika, itu pun hadiah dari caleg, gak ganti-ganti, tapi luar biasa mengajari akhlak kepada kita dengan lagu lir ilir tandure wisumilir, mengisahkan Rasulullah sedang tertidur sebelum di Isra dan di Mi'rajkan. Wahai Muhammad yang sedang tertidur, tandure wisumilir, bangunlah, zaman sudah akan berakhir Muhammad. Setelah kanjeng Nabi bangun, ada apa wahai Jibril? Engkau adalah bocah angon, penek nom blimbing kui. Wahai bocah angon, wahai gembala umat, wahai pemimpin umat, kita semua adalah pemimpin yang punya keluarga, jadi pimpinan keluarga, yang punya warga masyarakat di lingkungannya, jadi pimpinan masyarakat lingkungannya, yang masih sendirian jadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Rasulullah pemimpin umat, cah angon penek nom blimbing kui. Naiklah engkau dengan segera. Kemana? Ke Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Penek nom blimbing engkau ambil buahnya Muhammad. Kita lihat blimbing punya berapa sudutnya? 5
Lima simbolnya apa? Sholat lima waktu. Apa gunanya? Kangkung basuh dodot iro. Muhammad, engkau petik itu belimbing. Belimbing menyimbolkan sholat. Sholat adalah pembersih bagi dodot iro, yakni badan, jasad dan tubuhmu. Maka badan jasad kita yang kotor dengan dosa bisa dibersihkan oleh sholat lima. Alhamdulillah. Sebab kita banyak dosa. Melalui momentum Isra Mi'raj, mari kita dandani sholat. Mudah-mudahan pulang dari Isra Mi'raj yang belum sholat Isya di rumahnya harus sholat Isya, insya Allah. Saya tahu banyak yang nggak sholat Isya tadi di sini. Kecium baunya memang, bau Gus Samsudin. Maka kita pulang ke rumah masing-masing, kita terapkan, kita pakai, kita amalkan momentum Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW yang sudah menunjukkan jam 11 malam kurang 1 jam. Maka saya akhiri ceramah saya pada malam hari ini. Terima kasih para panitia yang telah bertungkus lumus mengusahakan suksesnya acara Isra Mi'raj. Mudah-mudahan Allah kabul semua hajatnya. Kita doakan masjid ini yang belum selesai dari dulu masih aja cor-corannya kelihatan. Mudah-mudahan cepat tertutup dan tertutupi. Amin ya robbal alamin. Kita doakan juga para donatur yang senantiasa memberikan infak rezekinya untuk masjid kita. Allah berkahkan rezekinya. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui momentum Isra Mi'raj, mudah-mudahan kita menjadi ahli sholat. Mudah-mudahan anak kita rajin sholat, keluarga kita istiqomah dalam sholat. Yang belum mau sholat, mudah-mudahan segera dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita banyak dosa, kita banyak hilaf, kita banyak salah, kita banyak maksiat kepada Allah. Maka kita istighfar pada malam hari ini bersama-sama. Mudah-mudahan dosa kita dibersihkan oleh Allah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Rabbi